Selamat berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 9 pada pertemuan pertama kita di pelajaran ilmu pengetahuan sosial di awal semester genap ini. Mudah-mudahan Pak Guru menjumpai kalian semuanya dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan ini juga Pak Guru menyampaikan ucapan atas nama pribadi dan keluarga. Selamat Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan dengan damai Natal dan Tahun Baru kita tinggalkan semua persoalan-persoalan kita yang tidak menguntungkan di tahun lalu dan kita membawa keberuntungan-keberuntungan yang kita raih di tahun 2020 yang lalu pada tahun 2021 ini. Anak-anakku sekalian, ikuti pelajaran ini dari awal sampai akhir nanti agar kelak kalian memiliki manfaat dari proses pembelajaran pada hari ini. Jadi tepatnya pertemuan yang pertama kita hari ini tanggal 6 Januari 2021. Kita awali pertemuan kita dengan sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Materi pokok kita hari ini adalah perdagangan internasional. Sebelum Pak Guru membahas lebih jauh tentang perdagangan internasional, Pak Guru mengingatkan kembali bahwa jangan lupa kalian kelas 9 yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu guru, orang tua dan masyarakat sekitarnya, kelak nanti kalian menjadi anak yang bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Jadi artinya ketika proses pembelajaran ini nanti selesai, kalian memiliki kemampuan secara personal untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional dan hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Anak-anakku semuanya, berbicara perdagangan merupakan suatu kegiatan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Jangan jauh-jauh, tentu saja dalam keseharian kita, dalam pemenuhan kebutuhan hidup kita, tentu saja kita pernah ke pasar, pernah ke kios, pernah ke toko, pernah ke pinggir jalan. Di situ kita terjadi transaksi. Ada yang jual, ada yang membeli. Nah, kenapa terjadi itu? Itu artinya sedang mengalami pemenuhan kebutuhan. Anak-anakku sekalian, perdagangan kalau dimaknakan adalah kegiatan menjual dan membeli barang maupun jasa. Nah, tentu saja kalau berbicara barang, kalau berbicara jasa, kalian sudah tahu di masyarakat luar sana. Nah, sedangkan perdagangan internasional adalah kegiatan menjual barang atau jasa berlangsung antar negara. Maksudnya antara Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Amerika Serikat, Indonesia dengan Jepang, dan lain sebagainya. Itu perdagangan internasional. Tapi kalau perdagangan itu berlangsung hanya di antara dua pulau, di antara dua kabupaten, di antara dua provinsi, maka itu dianggap perdagangan lokal dalam negeri. Dalam perdagangan internasional, ada istilah ekspor, impor, eksportir, dan importir. Ekspor adalah kegiatan pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Impor, kegiatan pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Eksportir adalah orang, badan, atau lembaga yang melakukan ekspor ke luar negeri. Sedangkan importir adalah orang atau badan atau lembaga yang melakukan pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan ini kalian bisa ingat dan cermati dengan baik. Lalu mengapa terjadi kegiatan perdagangan? Tujuannya adalah untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan. Nah, bagaimana faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional? Ada beberapa hal. Yang pertama,
karena terjadi perbedaan sumber daya alam setiap negara. Misalnya saja di Indonesia memiliki banyak ikan, sementara di negara lain, bahkan di Asia Tenggara ini, ada negara yang tidak memiliki wilayah laut, maka dia tidak punya ikan. Di Indonesia banyak memiliki hutan, cadangan kayu banyak. Di negara Timur Tengah sulit menemukan kayu, itu contoh. Indonesia kekurangan minyak bumi. Negara Timur Tengah memiliki banyak minyak bumi. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi perbedaan kualitas sumber daya alam tadi. Kemudian yang kedua, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Sebagai negara berkembang, tentu saja sumber daya manusia kita berbeda dengan negara maju. Berbeda dengan negara kaya. Kita di Asia Tenggara saja, Indonesia dengan Singapura, tentu saja sumber daya manusianya berbeda. Apalagi kalau berbicara Indonesia dengan Amerika Serikat, Indonesia dengan Jepang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja negara maju jauh berbeda dengan Indonesia yang saat ini sedang negara berkembang. Nah, tentu saja harapannya ke depan, kalian semua menjadi anak yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkualitas baik, sehingga bisa bersaing di dunia internasional dan dapat membawa negara Indonesia menjadi negara maju. Yang keempat, perbedaan budaya. Bayangkan saja Indonesia yang memiliki ribuan budaya, tentu saja ribuan budaya ini membutuhkan berbagai kebutuhan yang berbeda-beda, beraneka ragam. Nah, tanpa kita berhubungan dengan negara lain, maka pemenuhan kebutuhan itu pasti tidak bisa terpenuhi. Yang kelima, perbedaan upah, biaya produksi, selera, dan lain sebagainya. Jadi upah kalau di Indonesia dengan Singapura sudah pasti berbeda. Upah kalau Indonesia dengan Malaysia pasti berbeda. Tentu saja kalau upah di Indonesia ini jauh lebih murah. Lebih tinggi di Malaysia, lebih tinggi di Singapura, apalagi kalau berbicara negara-negara maju. Kita masih bicara 300.000, di luar sana sudah bicara upah 3 juta dan lain sebagainya. Anak-anakku semuanya, berbicara manfaat perdagangan internasional, ada beberapa hal yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini, dan selengkapnya nanti kalian bisa membuka buku paket kalian. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan. Itu manfaat yang pertama. Jadi, kalian bisa lihat saja di luar sana atau yang kita miliki di rumah, sepeda motor. Bayangkan kalau Jepang tidak mengirimkan sepeda motor ke Indonesia. Mobil. Berapa merek mobil yang ada di Indonesia, berapa merek sepeda motor, tentu saja negara luar sana yang memproduksinya. Belum lagi barang-barang kebutuhan primer. Nah, yang kedua, mendorong kegiatan produksi. Jadi dengan kita melakukan kegiatan ekspor, maka semangat untuk produksi ketika barang itu dibutuhkan oleh luar negeri, tinggi semangat produksinya. Nah, tentu saja poin yang ketiga ini nanti kalau semangat produksi kita bagus, keluar negeri, lancar ekspor kita, meningkat ekspor kita, maka kita pasti akan mendapatkan yang namanya devisa. Nah, yang keempat, meningkatkan persahabatan kita dengan negara lain. Nah, tentu saja dalam perdagangan internasional ini ada komunikasi awal, ada kesepakatan awal, sehingga terjadinya perdagangan dua negara yang kemudian disebut dengan perdagangan bilateral. Ada juga yang berkaitan dengan multilateral, artinya barang itu nanti terjadi perdagangan segitiga antara tiga negara, bahkan lebih negara. Yang kelima, mendapatkan barang dengan mudah. Jadi, bayangkan saja kalau untuk mendapatkan sepeda motor kita ke Jepang. Aduh, bagaimana sulitnya, belum biayanya. Untuk mendapatkan mobil kita harus ke Jerman. Aduh,
bagaimana biayanya, belum lagi harga mobilnya, angkutnya dan lain sebagainya, dan lain-lain. Barangkali ini menjadi perhatian kita semua untuk begitu besarnya manfaat perdagangan internasional ini. Berbicara manfaat, tentu saja juga ada hambatannya dalam hal perdagangan internasional. Beberapa hal yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini yang berkaitan dengan hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, terjadinya peperangan. Dari misalnya saja kita terjadi perdagangan internasional antara Indonesia dengan Cina misalnya. Terjadi konflik, jangan dengan Indonesia. Cina sedang konflik dengan negara lain, maka proses perdagangan kita menjadi terhambat karena Cina sedang menghadapi peperangan. Apalagi kalau peperangan itu langsung dengan negara kita, dengan negara tujuan ekspor kita. Nah, sudah masalah. Begitu juga impor misalnya. Kemudian yang kedua adalah pertentangan politik. Dari pertentangan politik ini bisa saja terjadi dalam negeri, bisa saja antar negara. Jadi kalau dalam negeri ini misalnya terjadi sering demonstrasi, unjuk rasa tiap hari, maka proses perdagangan internasional itu akan terhambat. Begitu juga kalau terjadi antara pertentangan politik antar negara, perbatasan dan lain sebagainya, tentu saja proses pengiriman dan pemasukan barang itu menjadi terhambat. Yang ketiga, perbedaan peraturan negara. Dari antar negara ini peraturannya berbeda-beda. Nah, ini juga membuat hambatan di dalam perdagangan internasional, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan itu, padahal kebutuhan masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk segera terpenuhi. Yang keempat, politik dumping. Dari politik dumping ini ada upaya ketika barang itu dikirim ke luar negeri, harganya murah. Tetapi kalau dijual dalam negeri, barang itu harganya mahal. Jadi sekali lagi, kalau politik dumping, artinya adalah ketika barang itu dijual ke luar negeri, lebih murah, dan dijual dalam negeri, dijual dengan harga yang mahal. Nah, bagaimana kira-kira ini keuntungannya? Nah, tentu saja keuntungannya oleh negara yang melakukan politik dumping ini, satu adalah bagian dari proses mempromosi barang yang dia produksi. Yang kedua, sebagai negara yang produksi, tentu saja dia juga memiliki hitungan-hitungan yang matang. Dari tidak rugi amat dia melakukan penjualan itu. Hanya teknis saja sehingga menarik perhatian negara lain nanti. Oh, di negaranya dia saja mahal, jual di negara saya murah. Sehingga ramai-ramai kita membelinya. Padahal secara hitungan-hitungan dia sudah mendapat keuntungan dari penjualan itu. Dan ada juga hambatan-hambatan yang lain. Kalian nanti bisa buka buku paket kalian untuk melengkapi hambatan perdagangan internasional ini. Anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang pada hari yang sama dan jam yang sama. Pesan Pak Guru, selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada, kemanapun kalian pergi, jangan lupa menggunakan masker. Anakku, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama memohon kepada Yang Kuasa, kiranya Yang Kuasa selalu melindungi dan menyertai kita semua. Amin. Untuk tugas, Pak Guru akan kirim melalui Google Classroom, dan pada lembar jawaban kalian nanti lengkapi seluruh identitas kalian. Jadi selama ini di antara kalian ada saja yang tidak tulis nama, ada saja yang tulis nama sepotong, sehingga agak kesulitan Pak Guru dalam memeriksa pekerjaan kalian. Pak Guru pesan pada hari ini, sekali lagi nonton video pembelajaran ini sampai selesai,
dan lengkapi identitas kalian pada lembar jawaban kalian. Terima kasih atas perhatiannya.